Oke, kita bahas kalau minggu kemarin kita bahas present worth analysis, sekarang kita bahasnya annual worth analysis gitu ya. Nah, ini sebetulnya secara prinsip kalau kemarin kita semua usahakan dia jadi suatu nilai present gitu ya. Jadi kalau ada macam-macam cash flow gitu. Nah, itu kita semua menganalisisnya dengan membandingkan nilai presentnya atau nilai saat ini gitu ya. Mana yang lebih besar keuntungan gitu ya, benefit atau profit, mana yang lebih kecil cost gitu kan. Nah, itu nanti dibandingkan gitu. Nah, kalau yang annual worth analysis ini kita mau cari equivalent uniform annual worth-nya gitu. Jadi seri kalau misalnya ada suatu suatu cash flow yang sama gitu kan, bentuknya ini nggak kita jadiin dia ke present, tapi kita jadikan dia dalam bentuk annual gitu. Jadi dalam bentuk ya satuan satuan waktu periodenya gitu. Bisa per periodenya 10 tahun ya berarti tiap tahunnya ada gitu. Jadi annual dan equal gitu ya. Jadi sama semuanya. Jadi pakai merubahnya dari menjadi suatu nilai A gitu. Kalau kemarin kan merubahnya menjadi semua menjadi suatu nilai di P. Sekarang merubahnya menjadi suatu nilai di A. Nah, secara konsep sebetulnya itu aja gitu. Jadi kalau kalian kemarin sudah memahami cara merubahnya menjadi P, kalau merubahnya menjadi A ini justru jauh lebih sederhana ya. Karena apa? Nah, ini kita akan bahas. Ini kira-kira yang mau kita bahas. Ada kalau dia different life gimana, terus ada 3 metode yang sering dipakai gitu ya, salvage sinking fund method, salvage present worth method, sama capital recovery plus interest method. Tapi sebetulnya yang paling sering dipakai yang ini gitu ya. Yang ini sama yang inilah masih sering dipakai. Kemudian kalau perpetual investment yang sama yang berlangsung selamanya atau continue. Lalu kita akan singgung-singgung sedikit mengenai konsep atau teori yang namanya life cycle cost analysis. Nah, itu kira-kira yang mau kita pelajari hari ini. Nah, tadi saya sudah sebutin ada beberapa hal yang membuat metode menggunakan equivalent uniform annual worth ini, EUAW, itu lebih sederhana daripada kalau kita pakai present worth gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada contoh suatu cash flow gitu ya, seperti ini. Terus ada cash flow B seperti ini. Nah, kalau misalnya kemarin pakai present worth, ini gimana kita men-treatnya? Kalau ini 1 tahun, ini 3 tahun misalnya. Disamakan tentang waktunya, Pak. Disamakan tentang waktunya ya. Pakai LCM. Iya, LCM. Atau kita pakai time study gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai metode annual ini, itu nilai dari yang A sama yang B untuk equal uniform annual worth-nya itu sama. Jadi ini nggak perlu di-extend lagi. Jadi kalau kita potong dia di sini, atau kita potong dia sampai di sini, itu nilainya pasti sama. Nanti kita coba lihat. Misalnya ada project operating cost-nya $3.000, terus dia punya membutuhkan investasi setiap 5 tahun sebesar $5.000 gitu ya. I-nya 10%. Untuk satu cycle, maka kita bisa cari A-nya gitu ya, nilai annualnya 3.000 karena udah dalam bentuk A gitu ya. Nggak perlu lagi. Terus 5.000-nya karena dia ada di awal, kita pakai faktor A per P gitu ya. Yang diketahui P, yang mau dicari A. 10% dalam waktu rentangnya tadi 5 tahun. Kita dapat nilainya segini. Nanti bisa dicari lagi kalau siapa tahu ini salah gitu ya. Jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Nah, kalau ini kalau kita misalnya pakai metode present worth dan misalnya yang mau kita tinjau 10 tahun, nah ini kan
mesti di-extend jadi 10 tahun. Jadi ada satu cycle tambahan lagi. Jadi di sini 5.000, di sini ada lagi 5.000, terus di sini ada lagi A-nya. Nah, kalau dicari nilainya ini 3.000-nya masih sama, 5.000 yang pertama, 5.000 yang pertama kita kalikan dengan 1, terus kita kalikan dengan ini, terus 5.000 yang di sini kita jadikan dulu ke sini pakai faktor yang ini, ya kan? Karena dia kan posisinya di future. Kita jadikan dia dulu ke present di sini. Present I-nya masih sama 10%, periodenya 5 tahun. Baru setelah itu, setelah dia ada di posisi ini, kita kalikan dengan faktor untuk meratakan dia sampai 10 tahun. Ya. Jadi yang 5.000 ini kalau satu cycle, kalau 5.000 ini kalau satu cycle di spread ke sini 5 tahun. Kalau dia 2 cycle, 5.000 ini ya di spread ke 10 tahun gitu ya. Spread ke 10 tahun, dan 5.000 yang ini pindahin dulu ke sini, nanti di spread lagi ke 10 tahun. Ininya nggak pas nih ya, ini angka-angka ininya kurang kegeser nih. Nah, kalau 2 cycle, ya nilainya masih tetap sama gitu. Kalau dicari gitu. Jadi kesimpulannya untuk metode EUAW ini equivalent uniform annual worth ini kita nggak perlu melakukan atau membandingkan analisis menggunakan LCM. Tapi ingat yang didapat di sini adalah nilai annualnya ya. Jadi yang mau kita lihat tuh expense sama disbursement di setiap periodenya gitu. Jadi yang analisis yang lebih kita lihat itu kalau di sini tuh mungkin lebih ke ya cash flow kita gitu ya. Selama periode itu menghasilkan cash flow positif atau negatif, atau misalnya untuk suatu kasus misalnya kalian punya kos-kosan gitu kan. Kalian punya kos-kosan kan kalian tahu biaya yang bangunnya di awal. Terus kira-kira biaya perbaikannya tiap tahun. Nah, kalau kalian tahu biaya, ini masih sederhana ya, biaya membangunnya kalian tahu, membangun. Terus biaya operation maintenance-nya tahu. Terus mungkin kalian pas ngebangun minjem duit ke bank gitu kan, pinjem. Nah, nanti dari semua ini kalian hitung pembagiannya, disbursement-nya setiap periode, kalian mungkin bisa tentukan harga sewanya tiap tahun berapa gitu kan. Atau mungkin kalau mau lebih detail lagi mungkin tiap bulan bisa dibikin gitu kan. Kalau misalnya ini periodenya tahun ya ini tinggal kalau mau dia cari tiap bulan, I-nya jadiin per bulan gitu ya, I efektif per bulan. Ini periodenya jadi 120 bulan gitu kan, karena dia 10 tahun. Jadi itu, jadi fungsinya itu melihat di masing-masing periode gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk memperhitungkan terkait fund kita yang sudah kita, jadi ini ada fund kita yang sudah kita tanamkan, nanti return-nya seperti apa. Nah, itu ada hubungan-hubungannya yang bisa diperhitungkan gitu ya. Jadi pertama self-sinking fund method, initial investment and sales value are to be converted into an equivalent uniform annual value. Jadi ininya dirubah jadi annual value, ininya juga dirubah jadi annual value. Nah, kalau cash flow yang lain itu bisa bebas saja sebenarnya mau jadiin ke P atau mau jadiin ke F. Tapi saran saya sih mana yang lebih dekat aja ya. Kalau misalnya ini kan lebih dekat ke P, jadi jadiin aja ke P. Kalau ini justru lebih dekat ke future-nya kan, nah jadiin aja ke future gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ini mau kalian jadiin ke future, ini mau jadiin atau ini mau jadiin ke present juga nggak ada masalah sebenarnya gitu. Jadi boleh-boleh aja. Nanti setelah itu baru dijadikan uniform annual value-nya. Jadi kalau ini udah jadiin ke sini, baru nanti di spread ke sini. Pakai kalau dia dari future berarti pakainya A per F. Kan? Kalau yang ini jadiin present, maka kita pakainya A per P. Nanti tinggal dijumlahin semua uniform annual value-nya. Maka yang paling penting itu tanda positif negatifnya
nggak boleh ketukar gitu ya. Kalau kalian masukin misalnya investment itu positif, ya berarti kayak salvage value-nya ya negatif. Tapi kalau misalnya investment itu ya normalnya kan negatif karena uang kalian kan keluar dari kantong gitu ya. Negatif, operation maintenance negatif, ini positif, ini positif. Nah, ini faktor yang bagian ini. Nah, itu namanya salvage sinking fund method gitu ya. Jadi yang salvage value-nya yang investmentnya biaya awalnya di tahun ke-0 itu jadiin A pakai A per P, yang salvage value-nya yang di feature kita langsung jadiin A juga. Jadiin A pakai A per F gitu. Nah, yang sisanya ini boleh dipindahin ke sini, boleh pindahin ke sini gitu ya. Tapi kalau ingat hati-hati tahunnya juga beda gitu ya. Kalau ini pindahin ke sini ya misalnya yang ini dijadiin present berarti presentnya ini berapa nih? Ini bulan kayaknya ya. 1 2 3 bulan. Nah, ini mungkin di 9 gitu kan. Tapi kalau di sini O-nya mau dipindahin jadi ke future, maka pakainya F per P gitu ya. Nah, F per P periodenya ya periode yang ini gitu ya. Kalau di sini tadi ke sini 9 bulan berarti ya di sini 27 kurang 9 gitu ya. Berapa tuh? 18. Periode ini 18 bulan. Jadi tinggal perkara ngerubah posisinya aja gitu ya. Kemudian metode kedua namanya salvage present worth method. Nah, kalau salvage present worth method ini salvage value-nya semuanya salvage value-nya itu dijadiin ke present dulu gitu. Jadi ini dipindahin ke present. Jadi salvage value-nya pindahin ke present, baru nanti setelah jadi present P dikurang salvage value yang sudah dijadiin ke present tadi itu langsung dikurangi. Nah, setelah ini dikurangi, langsung ini dijadikan lagi suatu nilai A per P. Jadi yang bagian ini itu namanya salvage present worth method. Nah, itu hasilnya akan sama gitu ya. Nilai salvage value-nya jadiin ke present, salvage value ini jadiin ke present dulu, ini. Habis itu dikurangi, ini ada dalam kurungnya. P-nya dikurangin salvage value yang sudah jadi present, nanti nilainya langsung di disbursement jadi annual dengan menggunakan faktor A per P. Nah, yang sisanya ya sama kayak yang tadi, jadi future atau jadi present. Itu bisa juga kayak gitu cara nyarinya gitu. Terus ada namanya capital recovery plus interest method. Jadi kalau ini caranya salvage value-nya dengan initial cost-nya langsung dikurangin aja dulu. Jadi nggak di-convert dulu. Jadi kalau tadi kan ini di-convert dulu ke present, ini jadi ke present, di-convert dulu pakai P per F, habis itu nanti baru P dikurangi dengan salvage value yang sudah di-convert jadi nilai saat ini itu kan, baru nanti dijadiin disbursement A per P. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini P-nya langsung aja dikurangin sama salvage value-nya. Terus habis itu nilainya dijadikan nilai annual langsung. Nah, tapi sebetulnya kan ada perbedaan nilai kan. Kalau ini kan sebetulnya nggak bisa langsung kita kurangin kan. Karena dia nggak equal, nggak ekuivalen gitu kan. Nah, untuk menutupi nilai selisihnya, perbedaannya, equivalennya, nah itu dikurangi dengan suatu nilai salvage value dikali I-nya langsung. Gitu. Kalau misalnya kalian tahu rumusnya yang CC itu sama dengan A per I, ya kan? Benar nggak? Nah, nilai A itu kan sama dengan CC-nya dikali I. Nah, untuk menutupi selisih dari proses ini, itu nilai
salvage value-nya langsung kita kalikan I terus dikurangi gitu ya. Salvage value-nya. Jadi ini. Nah, nilainya nanti sama itu. Kalau pakai 3 metode ini caranya nilainya akan sama. Cuman metodenya aja yang berbeda-beda. Itu. Nah, nanti yang sisanya yang operation, I, salvage value-nya itu bisa I sama O-nya bisa digeser ke boleh ke present, boleh ke future, terus nanti dijadiin annual gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ada? Iya, tadi mau nanya yang di poin pertama tadi Pak, yaitu equivalent uniform work-nya diubah jadi yang apa ya Pak maksudnya? Yang A atau apa gitu? Yang ini, yang A ini, yang ini. Di ini Pak, poin yang C, yang capital recovery. Tapi poin nomor langkah pertamanya kan itu convert that value into equivalent uniform work. Itu tuh ya, A juga atau apa Pak? Mungkin tadi saya agak lewat dikit. Yang ini ya? Maksud kamu yang kamu tanya ini? Iya, yang kalimat terakhirnya itu pasti konversi jadi equivalent. Iya. Iya, jadi kalau mau pakai yang capital recovery plus interest method, yang ini P-nya ini langsung dikurangin sama nilai S. Kan ini kan negatif. Ini salvage value positif. Nah, itu langsung dijumlahin kan. Itu kita dapat suatu nilai di present kan. Untuk nilai yang kita lakukan ini kita dapat suatu nilai di present. Nah, dari nilai means P tambah SW yang udah kita hitung tadi, itu kita langsung jadikan dia disbursement gitu. Pakai ya kayak biasa, pakai suatu nilai present diketahui, kita mau cari annualnya untuk 36 periode bulan gitu ya. 36 bulan. Nah, tapi P dikurangin SV ini kan sebetulnya nggak ekuivalen kan nilainya. Kita kan sebetulnya nggak bisa. Kalau yang metode ini kan, metode yang B, salvage value-nya kita pindahin dulu ke P. Kita samakan dulu, kita kita ekuivalenkan nilainya di present gitu ya. Nilai salvage value di akhir tahun, di akhir bulan ke-36 ini kita jadikan dulu setara berapa sih nilainya kalau di bulan ke-0 gitu kan. Nah, menyetarakannya salvage value-nya kita kalikan dengan kita kalikan dengan faktor P karena kita tahu suatu nilai future dengan I tertentu dan periodenya 36 bulan gitu kan. Nah, setelah dia setara, barulah kita langsung bisa kurangi P dengan salvage value-nya gitu kan. Setelah kita kurangin, langsung baru kita jadikan dia suatu nilai annual menggunakan faktor A per P I 36 bulan gitu. Nah, sekarang kalau di metode C, kita nggak rubah dulu dia, nggak ekuivalenkan dulu dia. Jadi ini langsung kita kurangin. P dengan salvage value-nya langsung kita kurangin. Dapat suatu nilai P, lalu langsung kita kaliin dengan faktor annual. Nah, untuk menutup, ini kan ada selisih pasti kan? Karena value-nya, karena nilainya udah nggak equal nih. Ini ada suatu selisih nilai yang tidak ekivalen selama periode 36 bulan ini. Nah, untuk menutupinya itu secara matematis itu nilainya akan sama dengan salvage value-nya dikali dengan I-nya. Jadi ini ada tambahan lagi dikurangi kurangnya ketutup. Dikurangi salvage value dikali I. Nih, jadi nah, gini. Gitu. Nah, nanti kita coba di latihan ini. Sama nggak? Bener nggak sama hasilnya gitu. Bisa? Oke, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya dulu? Nggak ada? Oke, nah ini coba latihan. Nah, pakai 3 metode tadi. Ini masing-masing aja ya. Coba, boleh pilih aja lah salah satu.
Mungkin ya ini NIM ganjil, yang ini NIM genap. Loh, yang ini NIM apa? Oh, nggak usah. Ini kalian 40 ya? 30-an ya? Ya udah, ini 10 NIM awal, ini 10 NIM kedua, ini 10 NIM terakhir. Ini sisanya lah. Nanti 10 NIM terakhir cuma sampai yang 30, yang sisanya nggak kerja. Ini pokoknya 10 di awal, ini yang NIM-nya urutannya 11 sampai 20, ini sisanya. Pakai yang ini. Nah, coba masing-masing cari. Berapa menit? 10 menit bisa? Coba dulu ya. Gimana? Udah?
Yang pakai metode ini siapa? Siapa yang ngerjain? Belum? Kalau yang pakai yang metode ini, ada yang udah? Kalau yang itu saya dapatnya 9,14 juta, Pak. Per Berapa? bulannya. 9,14 juta. 9,14 juta. 9,14 juta. Ini. Iya, Pak. Yakin 9,14? Ini mau ngecek ulang lagi sih, Pak. Ini aja kalau per tahun ini. Iya, per tahunnya. Iya, tapi kayaknya salah. Kayaknya kecil ya. 9,14 kali 5 aja nggak nyampe. Iya, kayaknya ada salah komanya tadi, Pak. Bentar saya coba hitung ulang. Oke. Ada yang pakai ini? Saya dapatnya 67.674.000, Pak. Pakai yang mana? Apa yang kapital? Yang ini? Ya, yang kapital, Pak. Yang ini? Ya. Capital recovery plus interest method? Ya, Pak. Berapa? 67? 67.674.000. 674.000. Yang lain ada? Yang pakai metode salvage present worth method? Atau salvage sinking fund? Saya pakai salvage present worth method. Mirip, Pak. 67 juta. 673.400. Yang salvage present worth method ya? Yang ini ya? Ya, Pak. Yang pakai salvage sinking fund ada? Mirip-mirip, Pak. Dapatnya berapa? Sama kayak yang itu, Pak. Yang apa? Yang capital recovery. Yang 7674 juga? Iya. Yeah. Oke. Ini harusnya sama juga berarti nih. Ini bulat angkanya 674.000. Kalau tadi saya ngitung bulat sih, Pak. Bulat ya? Pakai tabel atau pakai? Pakai tabel. Pakai tabel. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, harusnya nilainya sama ya. Jadi, tadi pakai 3 metode ini, udah kalian coba cari gitu ya. Dan ternyata nilainya sama. Gitu ya. Jadi, metode ini ya boleh dipakai. Salah satu, pilih aja salah satu mana yang menurut kalian lebih cocok untuk kalian analisis gitu ya. Oke, itu untuk 3 metode yang sering dipakai gitu ya. Untuk mencari equal equal uniform annual worth-nya gitu ya. Nah, ini kalau contohnya yang lebih kompleks gitu, misalnya ada suatu investasi sih sebesar $23.000, terus ada salvage value-nya 1.500, tiap tahun dia menerima pemasukan $1.200, tapi ada pengeluaran juga sebesar 650 yang terus naik menjadi 850. Jadi naiknya berapa nih? Naiknya 50 per tahun gitu ya. Pengeluarannya. Nah, berapa nilai annual worth-nya? Nah ini yang namanya yang tadi kita bahas. Ini capital recovery komponennya. Jadi bahasnya tentang suatu nilai present dengan nilai di akhir periodenya salvage value. Jadi capital recovery. Ini capital yang kita tanam, recover-nya berapa gitu. Nah, itu sebetulnya yang mau dicari kan. Dari 3 metode tadi. Plus nanti ditambah biaya pendapatan setiap tahun dikurangi dengan pengeluaran setiap tahun. Kita dapat untuk nilainya gitu ya, dengan ininya 10%, maka kita bisa cari ini, kita langsung jadikan, bisa pakai yang tadi salah satu, pilih satu, tapi ini pakai yang
ini kita jadikan annual, yang ininya juga kita jadikan annual. Tapi kalau ini annualnya dari present, ini annualnya dari future gitu ya. Sama-sama 5 tahun karena ini posisinya di ujung-ujung gitu ya. Ini dari future di spread 5 tahun, ini di present spread 5 tahun gitu. Nanti ini dapat positif berapa, ini dapat negatif berapa. Nah, kalau dijumlahin dapatnya negatif 5.822 dolar. Nah, terus untuk komponen yang per periodenya, nah ini kita ada 1.200. Nah, ini bisa kalian cari ini. Jadi ada 2 cara nih sebetulnya. Ya paling tidak ada 2 cara ya. Kalau kalian mau rajin mau nyari satu-satu ini dicari pindahin ke present atau pindahin ke future dulu terus jadiin annual ya juga boleh aja, tapi repot kan karena ini kan sudah annual bentuknya. Nah, karena perkara yang ininya bisa kalian pisahkan antara ini mungkin A1 nanti sama ini A2 dikurang A3 gitu kan. Atau kalian langsung kurangin aja, ini kan udah di satu periode yang sama kan bisa dilakukan operasi penyumbahan atau pengurangan gitu kan karena nilainya sudah setara. Jadi ya udah dijumlahin aja. Jadi ini kalau ini dapatnya berarti berapa nih? 1.200 kurang 650 550 gitu kan. Terus ini 500, oh berarti turun. 500 naik dong. Terus ini berapa? 450 gitu ya. Negatif ya. Positif, sorry. Terus berapa nih? 400. Oh iya. Kalau positif ya turun benar. 400, 500, 450, 400, di sini 350 gitu ya. Jadi bentuknya kira-kira ini turun gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung cari juga pakai yang aritmatik gitu, yang gradien. Nilai awalnya ini 550 dikurangi suatu nilai di sini gitu kan. Nilainya adalah minus 50 dikali. Nah, ini bisa kita langsung pakai persamaan yang annual untuk gradiennya. Gradien 10% waktunya 5 tahun. Nah, ini kita dapat 45950. Nah, setelah kita dapat ya nanti tinggal kita jumlahin atau kita kurangi sesuai dengan nilai annual kita. Nah, kalau kita lihat di sini, ini positif, revenue sama cost per tahunnya menghasilkan suatu nilai positif, yang ini negatif, maka annual worth-nya itu sebesar negatif sebenarnya ya, negatif 5.362, atau artinya kita perlu pemasukan atau revenue sebesar ini gitu ya, untuk menutupi capital yang kita punya gitu. To recover the investment and operating cost at the 10% rate on per year basis. Jadi ini kan hasilnya sebetulnya negatif 5.362 gitu ya. Artinya kita butuh sebesar 5.362,50 dolar untuk menjadikan investasi kita break even per tahunnya, revenue-nya. Maka kalau proyeksi revenue kita di bawah ini, ya mungkin ini bisa kita consider ulang gitu ya. Kita nggak bisa pakai alternatif ini. Itu salah satu bentuk sederhana untuk melakukan analisisnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Cukup ya? Sekarang kalau sifatnya yang continue, terus-menerus, periodenya tak terbatas gitu ya. Nah, ini sebetulnya tadi saya sudah jelasin sedikit, kalau dulu kita tahu CC itu sama dengan A per I, maka suatu A yang perpetual, namanya annual, ya AC, itu sama dengan ya suatu nilai CC dikali I atau P dikali I. Ya.
Jadi tinggal di suatu nilai present dikali I yang tak terhingga gitu ya. Oh, ya ini yang tadi yang saya jelasin. CC dibagi. CC sama dengan A per I. Capital cost. Capital cost. Nah, ini contoh misalnya Freeport gitu ya, mau buat jaringan air minum di Tembagapura. Nah, dia ada dua alternatif. Alternatif A-nya bikin terowongan, jadi jaringannya nembus gunung, biayanya 5,5 juta dolar, bisa dimanfaatkan permanen, waktunya sangat panjang. Nah, alternatif B itu memasang jaringan pemipaan ngelilingin gunung, jadi ada gunung, yang satu ditembus, yang satu diputerin gitu, dikelilingin, dihindari gitu ya. Biaya awalnya 5 juta dolar, didesain zero maintenance, jadi nggak ada maintenance-nya, nggak ada service value-nya. Oh, ini kurang ya kayaknya. Kalau nggak salah ini harusnya, ini waktunya 50 tahun. Kalau yang ini tidak terbatas, yang A tidak terbatas, yang ini 50 tahun. Jika jaringan air minum ingin dimanfaatkan selama mungkin, waktu tak terhingga, alternatif manakah yang lebih baik? Asumsikan interest rate-nya 6% per tahun. Nah, tadi kita tahu kalau dia sifatnya EUAW, itu kita nggak perlu samakan dia dengan ini ya, apa namanya, periode life cycle-nya. Jadi kita bisa hitung dia masing-masing sesuai dengan life cycle-nya gitu ya, selama periodenya dia. Nah, jadi ini ya tinggal kita cari untuk yang pakai terowongan, ya kita pakai yang tadi konsep perpetual, tanggal P-nya 5,5 juta kita tahu, dikali I-nya dapat minus 330. Nah, untuk yang jaringan pipa ya kita tinggal cari karena kita tahu present-nya, kita tahu M-nya untuk 50 tahun, maka kita kalikan, kita rubah dia menjadi suatu nilai A dengan menggunakan A per P faktor, I-nya ada 6%, R-nya 50 tahun, dan ini 317. Nah, ini udah bisa dibandingin ini. Walaupun ini sifatnya bentuknya tak terhingga ya. Jadi kalau proses yang tadi yang di awal yang saya jelasin, ini tuh kan kalau diulang sebetulnya ada, kebalik. Yang bawah ini kan kalau diulang sebetulnya kan ada 5 juta yang kita masukin setiap periode 50 tahun ya kan. 5, nanti ada lagi 5, ada lagi 5, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kalau diulang juga cycle-nya ya A-nya tetap sama segini, 317.000. Jadi nilai ini tuh sudah bisa dibandingkan gitu. Walaupun ini kesannya seolah-olah waktunya tidak terbatas, yang ini seolah-olah waktunya cuma 50 tahun. Tapi sebenarnya secara praktikal nih amount-nya, jumlahnya itu mungkin bisa sama 330.000 ya. 330.000. Ini sampai waktu tak terhingga katanya. 330.000 amount-nya ya. Tapi secara value, kalau ini mendekati tak terhingga, sebetulnya 330.000 ini value-nya udah mendekati 0 ya kan? Benar nggak? Di waktu yang semakin panjang, sebetulnya kan 330.000 ini nilainya tuh udah nggak ada nilai sama sekali, jadi mau dijumlahin ya nilainya tetap segitu. Nah, makanya jadi secara amount dia tuh boleh nilainya 330.000, tapi secara value itu bentuknya mungkin sebetulnya seperti ini gitu. Jadi makin lama tuh makin di ujung tuh nilainya makin kecil ya, kayak kalian belajar teorema limit lah. Jadi value-nya tuh makin kecil. Nah, ini udah bisa dibandingkan langsung untuk pakai yang EUAW. Jadi kalau tidak diminta atau tidak di state secara khusus menggunakan apa, atau memang yang dicari itu bukan suatu nilai, tergantung dari konteks pertanyaannya gitu ya. Kalau konteks pertanyaannya adalah untuk nilai saat ini, jadi pada saat ini kalian mau lihat nilai investasi kalian itu oke atau tidak, nah ya harus pakai present worth gitu ya.
Karena yang mau kita lihat pada saat ini. Tapi kalau misalnya mau mencari suatu disbursement atas revenue, nah bisa pakai yang annual ini. Jadi bergantung konteks dan bergantung pertanyaannya juga. Tapi secara teknikal, menghitung menggunakan EUAW, kalau ini cost, C-nya cost, kalau W itu word-nya, nah itu relatif lebih sederhana dibandingkan dengan metode present work, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Cukup? Nah, ini kita masuk ke life cycle cost analysis. Di MK diajarin nggak life cycle, project life cycle apa-apa aja coba tahapan? Ada? Siapa yang tahu? MK-nya kelas apa? Bukannya tadi katanya tugasnya tiap minggu. Kelasnya Pak Budi dan Pak Krisna. Ya. Apa? Project life cycle-nya apa? Atau infrastruktur? Ini kali ya Pak, dari awal kalau nggak salah identifikasi demand-nya dulu, ya, pemahaman kebutuhan, lalu yang kedua tuh setelah ada kebutuhan kita rumuskan proyeknya, kita rencanakan konsepnya, habis itu merencanakan prosesnya, visibilitas kalau nggak salah, habis itu masuk ke engineering, merancang secara engineering, habis itu construction, terakhir tuh masih ada manajemen baru maintenance, disposal proses, sorry, yang demolition. Oke, ya secara sederhana ada ide dulu gitu ya, ide, terus ada pre-feasibility study, ini development of alternatif gitu ya, kalian kembangkan alternatif-alternatifnya, terus ada feasibility study, kalian pilih kapan dari alternatif-alternatif ini mana alternatif yang lebih baik dan kapan dibangun, apakah sudah tepat pada saat ini dibangun dan seterusnya, kapan tepatnya gitu ya. Terus ini hasilnya basic design gitu ya. Nah, terus masuk ke yang namanya DED, detail engineering design, baru nanti masuk ke construction gitu ya, konstruksi, operation maintenance, demolisi gitu ya. Operation and maintenance termasuk di sini dalamnya ada usability gitu ya, menggunakan. Nah, konsep life cycle cost analysis ini sebetulnya ya intinya adalah memperhitungkan seluruh cost yang mungkin timbul dari seluruh tahapan ini gitu. Jadi ketika dalam memilih suatu alternatif yang dipertimbangkan adalah masa hidupnya, selama masa hidupnya. Nah, jadi kalau analisis-analisis sederhana gitu kan, mungkin kalau misalnya kalian bandingkan hanya periode konstruksi plus OM-nya saja gitu. Nah, itu lebih sederhana tapi udah lebih mendekati lah ya. Jadi kalian tidak hanya lihat biaya konstruksinya saja, tapi biaya operation and maintenance-nya juga dilihat. Mungkin ada infrastruktur yang biaya konstruksinya lebih mahal gitu ya. Tapi operation maintenance-nya justru jadi lebih rendah. Nah, itu ada mungkin kalian sering dengar konsep-konsep green building gitu ya. Green building atau green infrastructures gitu ya. Jadi secara biaya konstruksi awal dia lebih tinggi gitu. Tapi kalau kita masukkan biaya operation and maintenance-nya, mungkin dia low energy, zero waste, dan seterusnya, maka secara kumulatif antara fase konstruksi dan operation and maintenance-nya itu dia memiliki total cost yang lebih rendah gitu ya. Jadi selama life cycle-nya dari cycle konstruksi sama operation and maintenance, ketika alternatif gedung green dengan non-green dibandingkan, dia akan lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya yang dibandingkan hanya fase konstruksinya saja, mungkin ya green lebih buruk karena dia lebih mahal gitu kan. Nah, konsep
life cycle cost ini berusaha melihat semua tahapan gitu ya, dan memprediksi gitu ya, merencanakan, memprediksi di masa depan hal-hal yang mungkin timbul, cost yang mungkin timbul dari selama masa hidup dari suatu infrastruktur tersebut, dan itu diperhitungkan. Nah, itu konsepnya. Dan yang dipilih adalah suatu infrastruktur yang memberikan nilai life cycle cost yang paling rendah. Jadi jadi value dari infrastruktur itu yang mau dilihat. Nah, itu konsep life cycle cost analysis. Untuk present worth dan annual worth estimate itu bisa digunakan untuk memperhitungkan first cost, annual operating, maintenance, service value, ada periodic repair and upgrade, plus revenue. Tapi sebetulnya di dalam melaksanakan suatu pembangunan infrastruktur ini ada hal-hal yang nggak eksplisit terlihat gitu ya. Ada additional cost. Nah, additional cost ini yang berusaha ditangkap oleh si LCC gitu ya. Jadi estimate will cover the entire lifespan from the early conceptual stage, jadi dari masa konseptual desainnya, through the design, development, operating, phase out, and disposal. Jadi semuanya diperhitungkan. Dan direct serta indirect cost-nya juga dimasukkan gitu ya. Direct cost apa? Materialnya, human labor, equipment, supply. Pokoknya segala hal yang berhubungan langsung dengan produk akhir, dengan proses, atau dengan sistem. Nah, itu namanya direct cost. Nah, kalau indirect cost komponennya juga diperhitungkan, ada pajak-pajak, manajemennya, biaya manajemen, legal, warranty, quality, human resources, insurance, software, purchasing, dan lain-lain. Nah, ini ada hal-hal yang coba diperhitungkan dan didesain, diprediksi gitu. Nah, itu prinsipnya life cycle cost. Jadi dia sudah lebih kompleks. Untuk proyek-proyek pemerintah, biasanya agak sulit menggunakan metode ini. Biasanya menggunakannya justru benefit cost. Jadi cuma memisahkan antara benefit dengan cost. Kira-kira cost apa yang muncul, kira-kira benefit apa yang muncul. Karena kalau untuk proyek-proyek pemerintah, di masa operation and maintenance, serta terutama operation and maintenance-nya ya, di masa using-nya itu sangat sulit diprediksi gitu nilainya. Nilai dari suatu infrastruktur publik itu sangat sulit, apalagi kalau misalnya dia di negara-negara tipikalnya kayak Indonesia gitu ya. Banyak hal-hal. Jadi ini akan sangat bergantung dari kemampuan yang merencanakan untuk memprediksi nilai-nilai apa yang mungkin timbul di masa depan. Nah, itu bergantung dari kualitas orang yang merencanakannya. Dan tidak hanya bergantung dari kualitas, juga bergantung dengan ini ya, ya lingkungan dia juga gitu ya. Lingkungan dia, terus selama ini bisa bekerjanya seperti apa gitu ya. Karena untuk menganalisis dalam waktu yang sangat panjang itu kita butuh membangun asumsi gitu kan. Nah, asumsi-asumsi ini dibangun biasanya berdasarkan pengalaman yang kita peroleh, lingkungan kita, sama ya kemampuan atau ilmu teknikal yang kita miliki gitu ya. Tapi pengalaman sama lingkungan ini berpengaruh cukup signifikan gitu ya atas proses pengambilan keputusan atau decision making yang kita lakukan gitu ya. Ya sebagai contoh, saya sama istri saya lah. Istri saya tuh orangnya ini perfeksionis gitu ya. Jadi dari kecil juara terus, kuliah juga sering dapat penghargaan, sering diundang kemana-mana. Pokoknya dia merasa bahwa di dalam lingkungannya itu orang itu akan punya kemampuan yang kira-kira nggak jauh beda dengan dia gitu kan. Nah, kalau dia ngerancang sesuatu tuh dia tuh ngerasa semua orang punya capability yang sama dengan dia gitu. Nah, kalau saya kan
udahlah nilai pas-pasan, ranking juga waktu kuliah juga nilainya juga nggak tinggi-tinggi amat IP-nya. Itu saya tuh ngelihat sesuatu itu, ya orang-orang itu tuh capability, tapi dengan kondisi yang jelek itu tuh saya masih bisa survive gitu ya. Jadi tuh saya tuh mikir, nih orang-orang itu punya capability-nya tuh nggak ada yang punya capability bagus kayak saya gitu ya. Jadi saya itu jadi lebihnya kesombong gitu ya. Kalau dengan kondisi yang seperti ini aja tuh lebih pesimistis lah gitu ngelihat yang lain. Kalau istri saya tuh lebih optimis, dia ngelihat sesuatu tuh pasti bagus gitu ya. Nah, itu dampaknya ya kalau saya kalau ada sesuatu yang buruk kayak kemarin kayak ini nih beberapa hari yang lalu ini internet mati gitu kan. Kalau istri saya udah ngomel-ngomel, ini udah dipanggil berapa kali nggak datang-datang, nggak dibenerin gitu. Ya kalau saya sih ya namanya juga di Indonesia mau expect apa gitu ya. Dia berekspek bahwa ketika dia sudah bayar mahal, maka servis yang dia dapat akan lebih baik gitu kan. Ya kalau saya di Indonesia mah mau bayar berapa juga ya orangnya gitu-gitu juga yang mau datang gitu kan. Jadi nggak usah berekspektasi lebih gitu. Hal yang sama pernah terjadi di proyek Tanjung Priuk gitu ya. Di proyek Tanjung Priuk, kalau kalian pernah dengar ada perusahaan kontraktor namanya Kajima gitu. Kajima sama Wika. Nah, dia bangun jalan tol gitu ya, jalan tol akses Tanjung Priuk. Nah, itu ada flyovernya. Kalau mungkin kalian pernah dengar sekitar 2015-an lah, 2015 atau 2014 gitu. Nah, dia bangun jalan tol, dia sudah lakukan, terus dia pesen ready mix gitu ya, untuk bikin pier di flyover dan akses tol Tanjung Priuk. Nah, ketika dibangun, ternyata pas dites, hasil tes betonnya, itu ternyata gagal semua. Padahal dia udah cek mutunya langsung di pabriknya gitu. Nah, usut punya usut, ternyata ketika betonnya ditransport dari tempat batching plant ke lokasi site, itu macet, karena Tanjung Priok kan macet kan. Macet, sama supirnya, betonnya ditambahin air, biar nggak kering. Di lokasi, kontraktornya nggak ngecek lagi. Karena dia merasa waktu di Jepang, supplier itu kalau udah dicek si supplier itu bahkan nggak perlu dicek di tempat batching plan-nya gitu ya. Nggak perlu dicek di tempat batching plan-nya, dia udah bilang mutu segini akan di-deliver mutu segitu. Jadi dia merasa nggak perlu ada cek di lokasi gitu. Nah, ini dia udah melakukan cek di batching plan-nya malah gitu kan. Udah lakukan, tapi di sini dia nggak melakukan ngecek gitu. Karena dia punya asumsi bahwa orang itu berlaku baik sesuai dengan standarnya dia. Kajima kan dari Jepang. Akibatnya nggak memenuhi syarat, sekitar 79 pier gitu harus dibongkar ulang. Ruginya sekitar 500 miliar. Nah, karena dia sangat baik gitu ya, reputasinya juga sebagai kontraktor sangat baik, tadinya bisa diakalin dengan nambah struktur, tapi dia nggak mau, Kajimanya nggak mau, demi harga diri, jadi dia tanggung biaya kerugian 500 miliar. Lalu lesson learn-nya apa? Bahwa ya itu, akhirnya dia belajar bahwa ya nggak semua hal itu bisa dia asumsikan sesuai dengan capability dia sendiri gitu ya. Dia boleh mungkin di Jepang orang-orangnya ya mungkin dia bisa ini ya apa namanya bisa dia asumsikan punya capability dan visi pemikiran yang sama gitu. Dia tidak menduga sama sekali bahwa di Indonesia bisa kejadian ketika jalanan macet, supir truknya bisa punya ide sendiri untuk nambahin air ke beton mix-nya gitu ya. Jadi itu lesson learn-nya. Tapi apa yang mau saya kasih tahu? Sebetulnya ini. Jadi kalau kita tahu cost, tahu cycle, itu biasanya cost paling besar itu ada di bagian operation and maintenance. Kemudian di bagian acquisition and installation, serta di desain itu lebih kecil lagi. Tapi yang memberikan value paling tinggi itu justru di paling belakang gitu ya.
pada proses perencanaan, pada proses ya sebelum operation and maintenance tetap proses konstruksi gitu ya. Ini yang memberikan value paling besar gitu ya. Ketika dioperasikan dan di maintenance, value-nya udah sesuai dengan hasil dari belakang gitu ya. Jadi ini nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kamu bisa merubah suatu value-nya jadi lebih tinggi ya di tahap awal-awal ini gitu ya. Jadi biaya lebih kecil tapi memberikan value paling besar itu ya di tahapan ini desain. Makanya kita butuh infrastruktur itu butuh engineers kayak kalian gitu ya, kayak siapa? Pak Masyur, Pak Andika, Pak Iswandi gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Karena ini yang memberikan value-nya paling tinggi gitu. Di fase konstruksi juga ya tidak terlalu tinggi gitu value-nya. Kalau di sini yang memberikan value paling tinggi, mana nanti dia bisa berfungsi dengan baik dan seterusnya. Ya, ambil contoh yang Kajima tadi gitu kan. Sebenarnya dia miss di sini kan. Coba kalau dia cuman perlu nambahkan value adalah cek di lokasi proyek gitu kan. Ya, sebenarnya secara cost tidak akan menambah suatu biaya yang signifikan ya kan. Dia cuma perlu menambahkan suatu kegiatan yang namanya tes beton di lokasi. Tapi akibat dia tidak melakukan ini, dia rugi 500 miliar. Jadi ada value yang hilang karena dia tidak mampu melakukan atau mengakses dengan baik kondisi yang ada gitu ya. Jadi life cycle cost analysis ini berusaha untuk melakukan itu tapi ya syarat untuk ini bisa dilakukan dengan baik itu adalah salah satunya kita punya strong design and planning capability gitu ya. Orang yang melakukan desain dan planningnya harus juga baik gitu. Kalau dia nggak baik ya susah infrastruktur kita ya jadi kayak gini. Jadi kita ya kayak sekarang ini gitu ya. Kayak kamu lah disuruh beli makanan favorit mahasiswa itu apa? Ayam geprek. Tapi semua yang jual ayam geprek harganya 150.000. Kamu tahu itu mahal, tapi kamu cuma bisa beli karena semua yang jual bisa menghasilkannya cuma 150.000 gitu ya. Nah ini juga sama. Ketika kamu yang melakukan desain ini cuma bisa memberikan value seperti ini, maka ya mau nggak mau kamu nggak punya pilihan sehingga kamu harus beli juga yang ayam geprek seharga 150.000. Padahal kan normalnya mungkin ayam geprek harganya berapa? 10.000, 15.000. Gitu ya. Udah thank you aja. Nah ini kira-kira gambarannya tadi gitu ya. Kalau di masa awal, kalau kita bisa geser dia untuk jadi suatu kurva seperti ini, maka kita ada pengurangan biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan itu bisa digesernya justru di masa-masa awal gitu ya. Jadi yang ini tuh bisa digeser di masa-masa awal. Itu untuk konsep life cycle cost analysis. Nanti mungkin lebih banyak dibahas setelah UTS ya. Ini introduksi aja karena life cycle cost analysis ini akan erat kaitannya dengan menggunakan metode EUAW. Kalau benefit and cost biasanya lebih dekat ke present worth atau NPV, net present value. Nanti ada kalian juga akan bahas gitu ya. Artinya berapa sih net present value-nya kalau dinetkan gitu ya di suatu investasi kita. Oke. Ini 8:21. Masih ada sejam. Kita bisa latihan kayak biasa. Bagi kelompok gitu ya. Nanti dikerjakan ada 3 soal. Yang satu soal yang minggu lalu. Tapi sekarang nyarinya pakai EUAW gitu ya. Terus yang kedua ini ada, tapi udah dikasih nih. Gampang. Mungkin yang agak susah yang ini. Ini kalau ini kayaknya kelihatannya gampang, tapi mungkin agak sedikit ribet. Tapi bisalah dikerjain. Oke, silakan dikerjakan. Saya bagi dulu